Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah evaluasi perangkat lunak, Dr. Insinyur Aradia STMT, dan juga rekan-rekan para viewers yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat datang, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan ya. Kita akan sharing mengenai software revision control, yaitu salah satunya di software Bazaar, teman-teman. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai hal ini. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Aditya Darmawan dengan NPM 217006021. Kemudian dengan anggota yang lainnya itu ada Nadifa Putri Nurhaida dengan NPM 217006022. Kemudian ada Syifa Yudhistina Kolbina Insani dan juga ada Zulfan Syahidan yang berada di NPM 217006099. Nah, kita yang pertama akan melihat dulu apa sih yang akan menjadi pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama adalah spesifikasi tools dan juga cara instalasi dari softwarenya. Kemudian kekurangan dan juga kelebihan dari software Bazaar. Lalu ada fitur-fitur perangkat lunaknya, fiturnya ada apa aja, kemudian step by step penggunaan perangkat lunak, dan juga hubungan software dengan evolusi perangkat lunak dan juga configuration management. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai spesifikasi tools dan juga instalasi yang akan disampaikan oleh saudara Zulfan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai spesifikasi dan cara instalasi. Kelompok kami menggunakan Bazaar sebagai salah satu version control system atau VCS. VCS adalah sistem yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk melacak perubahan pada kode sumber secara efisien. Bazaar sendiri merupakan sistem pengendalian versi yang dikembangkan oleh Canonical Ltd, perusahaan di balik distribusi Linux Ubuntu. Adapun spesifikasi Bazaar adalah sistem pengendali versi atau version control system yang bersifat terdistribusi. Artinya, setiap pengguna yang berpartisipasi dalam sebuah proyek akan memiliki salinan lengkap dari repositori yang mencakup seluruh riwayat perubahan kode. Hal ini memungkinkan pengguna untuk bekerja secara kolaboratif tanpa memerlukan koneksi terus-menerus ke server pusat, sehingga cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas pengembangan secara offline. Bazaar dikembangkan dan ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Salah satu keunggulan utama Bazaar adalah kemudahan penggunaannya serta dukungannya terhadap berbagai sistem operasi. Bazaar dapat dijalankan pada platform seperti Linux, Windows, dan Mac OS, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pengembang perangkat lunak dari berbagai latar belakang sistem operasi. Bazaar juga mendukung beberapa jenis repositori yang memberikan pilihan jenis sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Dua format yang umum digunakan adalah standalone repository, di mana setiap cabang memiliki salinan lengkap dari repository, dan shared repository, yang memungkinkan banyak cabang untuk berbagi satu repository guna menghemat ruang penyimpanan. Selanjutnya mengenai tata cara instalasi. Langkah pertama, kunjungi halaman unduhan Bazaar di URL berikut, yaitu https yang ini. Kita ke URL tersebut. Kemudian di sini ada beberapa versi. Pilih versi Bazaar yang ingin diinstal. Dalam contoh ini saya akan menggunakan versi 26B1 untuk Windows standalone installer. Tinggal klik di sini. Kemudian setelah file installer berhasil diunduh, buka folder tempat file unduhan tersebut disimpan. Di sini saya menyimpannya di file downloader, di folder download. Kemudian klik file tersebut 2 kali.
Kemudian setelah file installer dibuka, jendela instalasi akan muncul, yaitu ini, yang ini. Ikuti petunjuk yang diberikan pada layar. Kita next. Kemudian pilih lokasi di mana Anda ingin menginstal Bazaar. Secara default, instalasi akan dilakukan di folder program files. Di sini saya akan sesuai default aja. Kemudian bisa dibaca-baca ini apa yang mau diinstal, yang ikut ke install. Kita next lagi. Kita next lagi. Kemudian install. Pada tahap ini, installer akan menyalin semua file yang diperlukan ke komputer. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah instalasi berhasil, Anda akan menerima pesan konfirmasi. Nah, muncul pesan konfirmasinya. Kemudian klik finish untuk menutup jendela instalasi ini. Untuk memastikan bahwa Bazaar telah terpasang, buka command prompt atau CMD, kemudian ketikkan perintah //version. Nah, muncul Bazaar versi 2.6b1 yang tadi sudah kita install. Selanjutnya mengenai kelebihan Bazaar. Pertama, Bazaar itu mudah digunakan karena interface dan alur kerjanya sederhana. Cocok untuk pengguna yang baru memulai VCS. Kemudian selanjutnya mendukung baik alur kerja yang terpusat maupun terdistribusi. Yang ketiga, dapat bekerja dengan repository lain seperti Git, SVN, dan Mercurial, sehingga mudah diintegrasikan dalam proyek yang sudah ada. Yang keempat, bisa berjalan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, dan macOS. Selanjutnya mengenai kekurangan Bazaar. Pertama, Bazaar itu kurang populer dibandingkan dengan VCS lain seperti Git. Bazaar memiliki komunitas yang lebih kecil sehingga dokumentasi dan dukungan eksternal lebih terbatas. Kemudian kedua, kinerjanya lebih lambat dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus terutama pada repositori yang besar. Kemudian Bazaar juga rilis atau update terakhir pada tahun 2016. Meskipun masih dapat digunakan, hal ini mengurangi daya tariknya untuk proyek-proyek modern. Dan yang terakhir, terbatasnya plugin, tidak seperti Git yang banyak pluginnya. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zulfan yang telah menyampaikan mengenai instalasi dan juga pengenalan ya mengenai software daripada Bazaar itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat mengenai fitur-fitur daripada perangkat lunak ini yang akan disampaikan oleh Saudari Siva. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur perangkat lunak pada Bazaar beserta fungsinya. Dapat dilihat di sini ditulis BZR atau yang bisa diketahui sebagai Bazaar. Yang pertama ada BZR unit yang berfungsi untuk membuat directory menjadi cabang berversi. Kemudian ada BZR branch yang berfungsi untuk membuat salinan dari cabang lain. Kemudian ada BZR add yang berfungsi untuk membuat file atau directory berversi. Selanjutnya ada BZR ignore yang berfungsi untuk mengabaikan sebuah berkas atau pola. Kemudian ada BZR MP yang berfungsi untuk memindahkan atau mengganti nama file berversi. Selanjutnya ada BZR status yang berfungsi untuk meringkas perubahan dalam salinan. Kemudian BZR div berfungsi untuk menampilkan perbedaan yang mendetail.
Selanjutnya ada BZR Merge yang berfungsi untuk menarik perubahan dari cabang lain. BZR Commit berfungsi untuk menyimpan beberapa atau semua perubahan. BZR Send berfungsi untuk mengirim perubahan melalui email. BZR Log untuk menampilkan riwayat perubahan, BZR Check untuk memvalidasi penyimpanan. Kemudian ada BZR Help Init, yaitu merupakan bantuan lebih lanjut, misalnya tentang perintah init. Kemudian ada BZR Help Commands, yang merupakan daftar semua perintah. Yang terakhir ada BZR Help Topics, yang merupakan daftar semua topik bantuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa yang telah menjelaskan ya mengenai fitur-fitur daripada Bazar itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan step by step dari proses penggunaan untuk Bazar ini yang akan disampaikan oleh Saudari Nadifa kepadanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan mengenai step by step cara penggunaan dari Bazar ini. Yang pertama, kita tadi telah menginstal dari Bazar, kemudian kita tinggal membuka CMD. Sebentar. Nah, oke. Kita telah masuk ke CMD. Di sini kita akan mengecek apakah Bazar telah berhasil diinstal. Kita tinggal mengetikkan BZR, Bazar. Nah, di sini dapat dilihat versi dari Bazar yang telah diinstal, yaitu versi 2.6b1. Kemudian di sini terdapat basic commands dari Bazar. Yang pertama ada Bazar init, Bazar branch, Bazar add, ignore, move, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan commands Bazar help untuk melihat status dari Bazar yang telah kita install. Bazar versi 2.6b1, kemudian ada basic commands-nya. Oke, nah itu kita akan masuk ke pembahasan komen. Yang pertama, di sini ada Bazar UMI. Bazar UMI ini digunakan untuk mengatur atau menampilkan identitas pengguna dalam repositori Bazar. Identitas ini berisi nama dan email yang akan dicantumkan pada setiap commit yang dilakukan. Kita enter. Nah, di sini ada kelompok Bazar dengan email 5bazar@gmail.com. Nah, identitas ini berguna untuk melacak siapa yang membuat perubahan pada repositori, terutama saat bekerja dalam tim. Setiap commit akan mencatat pengguna yang melakukan perubahan, sehingga memudahkan dalam kolaborasi dan audit riwayat perubahan. Selanjutnya kita akan memilih folder untuk membuat branch baru. Kita akan ketikkan cd kita akan memilih folder D untuk membuat branch baru. Kemudian kita akan membuat folder dengan nama contoh Bazar. Oke, setelah berhasil dibuat, kita masuk ke folder contoh Bazar. Oke, setelah berhasil, kita akan membuat folder kembali di dalam folder dengan komen Bazar init testing. Nama yang akan kita buat yaitu testing. Kita enter. Oke, folder testing telah berhasil dibuat. Kita akan cek di directory. Apakah masuk? Oke, telah masuk. Kita masuk lagi ke testing. Nah, setelah masuk, kita akan cek dari status testing ini. Bazar status. Nah, di sini tidak menampilkan output apapun
karena dari folder testing memang kita belum menambahkan file apapun. Kita akan mencoba membuat file dengan menggunakan Notepad index.html. Nah, kita akan membuat file baru, tekan yes. Kita akan isi dengan contoh evolusi perangkat lunak. Perangkat Ctrl S. Kita lihat status dari file yang telah kita buat tadi, belajar status. Nah, di sini terdapat file index.html tetapi masih unknown atau tidak diketahui. Kita bisa mengubah statusnya dengan komen buzzer add. Oke, kita kembali cek buzzer status. Nah, file yang telah kita buat tadi, index.html, telah berhasil ditambahkan ke folder testing. Oke, selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menambahkan lebih dari satu file ke dalam folder testing ini? Kita akan membuat tiga contoh file. Yang pertama, Notepad, contoh 1.html. Yes. Contoh 1, Ctrl S. Kemudian kita buat lagi. Notepad, contoh 2.html. Nah, ketika yes, kita isi contoh 2. Ctrl S. Kita akan buat satu lagi. Notepad, contoh 2. Contoh 3. Buat HTML. Yes. Isikan contoh 3. Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan melihat status file yang telah kita buat tadi di directory dir. Nah, telah berhasil dibuat contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Kita lihat status buzzer status. Nah, di sini file yang telah kita buat tadi masih status unknown atau tidak diketahui. Kita akan mengubahnya dengan komen buzzer add. Kita hanya perlu melakukan satu komentar saja, maka di sini ketiga file yang telah kita buat tadi akan langsung semuanya dimasukkan ke folder testing. Kita bisa lihat kembali buzzer status. Nah, telah berhasil dimasukkan ke folder testing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komentar buzzer commit min m kurung telah membuat file baru. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk menyampaikan perubahan yang telah dibuat dalam repositori. Dengan menggunakan opsi min m ini, kita bisa menambahkan pesan singkat yang menjelaskan apa yang telah diubah dan ditambahkan dalam commit tersebut. Kemudian kita enter. Nah, telah dimasukkan komentarnya. Kita lihat di buzzer log. Oke. Komentar oleh identitas kelompok buzzer dengan akun email buzzer@gmail.com. Branch nick-nya testing. Di sini terlihat waktunya. Kemudian dengan message telah membuat file baru. Selanjutnya, gimana cara kita untuk mengubah isi dari file index.html yang telah kita buat tadi? Gampang saja, kita tinggal masukkan notepad index.html. Nah, kita akan menggantinya ke kelompok 5. Ctrl S.
Kita lihat status Bazaar status. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita telah memodifikasi file index.html. Kita akan lihat Bazaar div. Nah, di sini perubahannya kita dapat dilihat yang pertama berisi evolusi perangkat lunak, kemudian kita telah memodifikasi dengan kelompok 5. Selanjutnya, untuk set komentar, di sini tadi kita kan memiliki akun kelompok 5, kita dapat lihat kembali Bazaar who am I. Nah, kelompok Bazaar dengan email 5bazaar@gmail.com. Kita akan mencoba untuk mengubah nama akun ini dengan komentar Bazaar who am I. Nama akunnya Nana dengan email nana@gmail.com. Enter. Nah, kita akan mencoba memasukkan komentar Bazaar commit min m mengedit file index. Oke. Kita lihat lognya. Nah, di sini yang pertama, tadi kita menggunakan akun kelompok Bazaar dengan email 5bazaar@gmail.com. Kemudian setelah kita melakukan pengubahan akun, dapat dilihat akun berubah menjadi akun Nana dan email nana@gmail.com dengan komentar mengedit file index. Mungkin pembahasan yang saya berikan cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadifa yang telah menjelaskan ya mengenai step by step dari penggunaan untuk Bazaar ini sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan software dengan evolusi perangkat lunak dan juga configuration management di dalamnya. Nah, teman-teman, untuk Bazaar ini kita mengambil dulu gitu ya bahwasanya perangkat lunak itu terus mengalami evolusi yang kompleks yang juga hingga akhirnya membutuhkan software control management gitu yang lebih canggih. Hal ini dilakukan sebagai versioning karena kalau dulu itu pembuatan sebuah perangkat lunak hanya mengandalkan pada revisi tanpa ada dokumentasinya gitu ya, ataupun dokumentasinya belum secara optimal. Maka dengan SCM ini, dengan Bazaar ini, kita itu bisa melakukan versioning dengan cukup baik gitu ya, bahkan dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Bazaar ini sebagai bagian daripada evolusi kompleks alat dari software console management yang lebih modern untuk membantu manajemen konfigurasi yang lebih fleksibel dan juga mendukung proyek besar untuk kebutuhan konfigurasi yang beragam teman ya. Untuk perangkat lunak semakin kesini seiring berjalannya waktu itu semakin kompleks sehingga dibutuhkan manajemen konfigurasi yang jauh lebih fleksibel dan juga mendukung proyek-proyek besar sehingga nantinya akan jauh lebih efektif dan juga tidak membuang-buang waktu sehingga tidak membuang tenaga secara berlebihan. Nah, selanjutnya dari Bazaar itu sendiri adalah sistem versioning control yang sangat terdistribusi. Hal ini memungkinkan pengelolaan kode secara desentralisasi. Kita bisa mengedit ataupun membuat versioning daripada setiap software kita dari beberapa perangkat yang untuk nantinya bisa disatukan gitu. Sehingga itu bisa desentralisasi tanpa terpacu pada satu tempat, tanpa terpacu pada satu device, tapi kita bisa menyebarkannya dan juga tetap nantinya bisa disatukan kembali gitu ya untuk menjadi sebuah software.
Nah, selanjutnya adalah pengelolaan perubahan kode secara sistematis dan juga efisien dengan mengurangi resiko kesalahan dan juga konflik kode dalam pengembangan perangkat lunak yang terdistribusi. Hal ini dengan adanya SCM Bazaar, maka nantinya pengembangan perangkat lunak ini akan terdistribusi dengan baik dan juga tersistematis sehingga tidak berantakan dan juga tidak sembarangan. Seperti itu teman-teman mengenai bazar yang dari kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.